Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elisa Frida dari kelas 4E D4 Teknik Elektronika akan mempresentasikan mengenai etika profesi. Berikut adalah pokok pembahasan yang akan kita bahas. Ada 4, yang pertama adalah etika, yang kedua adalah profesi, yang ketiga adalah etika profesi, dan yang keempat adalah etika profesi pada bidang maintenance. Lalu kita harus mengenal apa itu etika. Nah, etika berasal dari kata ethos yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti karakter, watak kesusilaan, adat, moral, ataupun bisa disebut dengan akhlak. Nah, ini. Lalu, etika juga didefinisikan sebagai refleksi dari apa yang disebut dengan self-control, karena segala sesuatu dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial atau profesi itu sendiri. Nah, di sini ada dua macam etika. Yang pertama adalah etika deskriptif, yang kedua adalah etika normatif. Nah, etika deskriptif itu memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil. Nah, sedangkan untuk etika normatif adalah etika yang mengajarkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita masuk pada pengelompokan etika. Nah, etika itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah etika umum dan yang kedua adalah etika khusus. Nah, etika khusus ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu etika individual dan etika sosial. Nah, etika sosial dipecah lagi menjadi etika sesama, etika keluarga, etika profesi, etika politik, etika masyarakat, dan etika ideologi. Nah, yang merupakan etika profesi ialah contohnya, biomedis, hukum, pengetahuan, dan lain sebagainya. Nah, kita akan mengenal apa itu profesi. Nah, profesi adalah sebuah atau suatu pekerjaan yang berkaitan dengan bidang yang didominasi oleh pendidikan dan keahlian yang diikuti dengan pengalaman praktik kerja purna waktu. Nah, di sini ada dua jenis profesi. Nah, yang pertama adalah profesi pada umumnya dan yang kedua adalah profesi luhur. Nah, di sini saya akan jelaskan. Dalam profesi pada umumnya itu terdapat dua prinsip yang wajib ditegakkan, yaitu yang pertama adalah prinsip agar menjalankan profesinya secara tanggung jawab, dan yang kedua hormat terhadap hak-hak orang lain. Lalu profesi luhur atau ini bisa disebut dengan ini, itu terdapat dua prinsip penting, yaitu yang pertama adalah mendahulukan kepentingan orang yang dibantu dan yang kedua adalah mengabdi pada tuntutan luhur profesi. Nah, adapun ciri moralitas yang tinggi juga ada 3, yaitu yang pertama berani berbuat dengan bertekad untuk bertindak sesuai dengan tuntutan profesi, lalu juga sadar akan kewajibannya, juga memiliki idealisme yang tinggi. Lalu kita masuk tentang apa itu etika profesi. Nah, etika profesi ini adalah suatu konsep etika yang ditetapkan atau disepakati pada tatanan profesi atau lingkup kerja tertentu. Nah, contohnya ini, ada pers, ada jurnalistik, ada engineering, science, medis atau dokter, dan lain sebagainya. Lalu, ada pun di sini manfaat etika profesi. Nah, di sini disebutkan ada 9. Yang pertama, memberikan rasa tanggung jawab, lalu sebagai pedoman prinsip, lalu meningkatkan kredibilitas, lalu menciptakan ketertiban dan keteraturan, lalu sebagai kontrol sosial, meningkatkan kesejahteraan anggota, mencegah campur tangan dari pihak luar, melindungi hak-hak anggota atau pekerjanya, lalu juga sebagai rujukan penyelesaian berbagai jenis masalah. Nah, di sini kita akan belajar apa sih itu fungsi etika profesi ini. Nah, ini. Yang pertama, menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab kepada para profesional, lembaga, organisasi, industri, negara, dan masyarakat umum. Yang kedua adalah membantu para profesional dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat dalam menghadapi dilema dalam pekerjaan mereka. Lalu yang ketiga, ini adalah menjaga reputasi atau nama baik. Nah, terus yang keempat adalah pencerminan dan pengharapan dari komunitasnya tersebut itu. Lalu yang kelima adalah mencerminkan pengharapan moral-moral dari komunitasnya. Nah, kita masuk pada prinsip-prinsip etika profesi. Nah, di sini ada prinsip tanggung jawab, prinsip keadilan, prinsip otonomi, dan prinsip integritas moral. Lalu, kita masuk pada
kode etik profesi. Nah, kode etik profesi ini adalah suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Nah, ini ada fungsi kode etik, yaitu melindungi suatu profesi dari campur tangan pemerintah, lalu mencegah terjadinya pertentangan internal dalam suatu profesi, lalu melindungi para praktisi dari kesalahan praktik suatu profesi. Nah, ini ada kutipan dari situ, sumbernya saya ambil dari situ. Nah, di sini ada kode etik profesi. Nah, apa saja sih? Bisa dibaca pada slide ini. Contohnya ini memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan, lalu sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesinya tersebut, lalu juga mencegah campur tangan pihak luar dari organisasi profesi tersebut tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Nah, di sini ada attitude atau sikap kerja. Yang pertama adalah profesionalisme. Nah, bisa disebut di sini profesional dimaksudkan adalah mempunyai sikap untuk dapat bekerja keras, fokus, dan memiliki tanggung jawab. Nah, lalu juga open-minded. Jadi, tetap menerima perbedaan dan tetap terbuka pada hal-hal yang baru dan tidak terpaku pada pandangannya sendiri. Nah, lalu ada jujur. Lalu juga teamwork yang dibutuhkan sekali dalam suatu profesi. Nah, juga rendah hati. Di sini adalah agar tidak bersikap sombong atau membanggakan diri sendiri. Lalu juga kritis. Kritis terhadap apa yang telah diusahakan, apa yang telah ada, dan apa yang sudah dicapai. Dan selalu mencari terobosan baru dan selalu mengembangkan kemampuannya dengan belajar hal-hal baru. Nah, di sini kita masuk pada fungsi etika pekerjaan. Nah, ini ada banyak fungsi etika pekerjaan, ada 6. Contohnya dijadikan tempat untuk memperoleh orientasi kritis, lalu menunjukkan adanya suatu keterampilan intelektual, lalu juga ada digunakan untuk pengambilan suatu keputusan, juga digunakan untuk menolong sebuah pendirian, lalu juga menyelesaikan masalah moralitas maupun masalah sosial. Nah, juga menggunakan nalar untuk dijadikan pijakan. Nah, selanjutnya kita masuk pada profesi. Nah, seorang yang profesional itu harus atau dituntut untuk memiliki pengetahuan, memiliki penerapan keahlian, lalu juga harus tanggung jawab sosial, lalu juga harus mempunyai pengendalian diri yang bagus, lalu juga etika bermasyarakat yang sesuai dengan profesinya. Jadi tetap memiliki etika-etika dalam profesinya tersebut. Nah, profesional, apa sih itu profesional? Nah, profesional itu contohnya adalah memiliki pendidikan khusus, yaitu keahlian dan keterampilan yang memiliki dasar dalam pendidikannya itu untuk terjun dalam profesinya. Biasanya ada surat izin atau sertifikat tertentu untuk menunjang suatu atau seseorang untuk bekerja gitu. Lalu etika profesi dalam maintenance, repair and overhaul. Nah, di sini saya jelaskan ada disiplin waktu, harus on time dalam mengerjakan sesuatu, mengerjakan mesin, memperbaiki mesin atau merawat mesin. Contohnya merawat atau preventive maintenance pada mesin CNC dan semacamnya. Lalu juga harus jujur dalam mengganti bagian mesin yang rusak. Jika rusak harus tetap diganti karena jika tidak bisa mengakibatkan kerusakan pada bagian lain. Juga harus memahami prosedur perawatan dan perbaikan fasilitas. Nah, ini sangatlah penting karena apa? Karena di sini kita dituntut untuk bekerja secara total. Jadi harus memahami benar tentang apa itu prosedurnya. Lalu juga tanggap menanggapi dan mengerjakan permasalahan. Lalu mengikuti arahan atau instruksi dari tim leader dan mengerjakan sesuatu dalam mengerjakan sesuatu. Jadi kita harus mengikuti tim leadernya kita siapa untuk mengerjakan apa yang harus dikerjakan begitu. Lalu menjaga kebersihan lingkungan kerja ini patut untuk diterapkan. Lalu juga menggunakan peralatan dengan baik. Lalu juga memakai APD utama saat memasuki unit. Nah, menjaga
kerahasiaan perusahaan itu dengan cara tetap mematuhi peraturan perusahaan, contohnya dengan tidak menyebar foto atau dokumen dari mesin-mesin ataupun peralatan yang ada di perusahaan tersebut. Mungkin itu saja dari saya tentang mengenai etika profesi ini dan mengenai etika profesi pada bidang maintenance. Jika ada salah kata ataupun materi yang kurang, mohon untuk dimaafkan dan mungkin didiskusikan lagi untuk melengkapi dan memajukan pengetahuan kita dalam bidang etika profesi. Terima kasih. Safety first, stay safe, and stay healthy, guys.